Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Ekspresi bersalah melintas di wajah si De Yuan, dia berkata dengan sedikit marah, ini adalah masalah hidup dan mati, bagaimana ini bisa menjadi masalah kecil? Kami hanya kehilangan satu orang sejauh ini, tetapi jika situasinya tidak dikendalikan dan dibiarkan menyebar, bahayanya akan sulit diperkirakan. Han Xuan tidak punya ide bagus saat ini, dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa memainkannya dengan telinga, jika dia tidak berhati-hati, kamar dagang awan ungu kemungkinan besar akan jatuh di sini. Qianrong, minum pil pendispersi stasis darah asli dan pil palsu ini untuk diperiksa oleh tuannya, dengan kemampuanmu, kamu pasti akan menemukan seluk-beluk dan membuktikan bahwa Serikat Buruh Awan Ungu tidak bersalah. Iya, Jiang Qianrong mengeluarkan pil tidak beracun dan meletakkannya di samping yang beracun, wajahnya juga penuh kekhawatiran, tidak mudah bagi presiden untuk datang ke kota Haiti, dan situasi ini sudah terjadi. Tatapan malas si De Yuan menyapu ramuan itu, dia meraih satu dengan masing-masing tangan dan memegang ramuan palsu di tangan kirinya, dia menuangkan aliran kekuatan jiwa murni ke dalamnya, penampilannya yang putus asa segera tersapu dan dia menjadi penuh energi. Gelombang energi mental menyembur keluar, membentuk kekuatan samar di sekelilingnya, membuat tidak mungkin bagi siapapun di sekitarnya untuk mendekat. Semua orang menyaksikan dengan gugup, terutama orang-orang dari Serikat Pekerja The Purple Cloud, tangan mereka berlumuran keringat. Yunxiao menoleh sedikit dan tercengang, si De Yuan sepertinya sedang melakukan pertunjukan, tetapi pada kenyataannya, dia hanya berakting, tampaknya pria ini telah lama berkolusi dengan Yu Cheng Xuang. Setelah beberapa saat, si De Yuan berhenti berakting, dia menyeka keringat dari dahinya dan berkata, bahan dari kedua pil ini persis sama, tidak ada perbedaan, mereka berdua berasal dari Serikat Pekerja The Purple Cloud. Apa? Kesimpulan ini tidak diragukan lagi mendorong Serikat Pekerja Awan Ungu ke dalam jurang. Han Xuan tidak bisa lagi tetap tenang dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, apakah Anda 100% percaya diri? Meskipun dia sudah menyimpulkan bahwa si De Yuan dan Yu Cheng Xuang bersekongkol, dia masih memiliki secercah harapan di hatinya, namun, jawaban si De Yuan segera menghancurkan fantasinya. Tentu saja, sedikit ketidaksenangan melintas di wajah si De Yuan, dia tampak sangat marah karena orang lain meragukan kekuatannya, dia mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak mempercayai penilaianku, kamu bisa pergi ke lautan pembentukan jiwa dan meminta alkemis hebat tingkat 9 untuk datang ke sini. Wajah Han Xuan menjadi pucat, dengan kemampuan mereka, bagaimana mereka bisa mempekerjakan alkemis hebat tingkat ke-9? Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan memakan waktu lama, dan kamar dagang Tianyuan mungkin akan dikalahkan oleh lawan rahasia mereka, karena lawan mereka memiliki langkah yang begitu kejam, mereka harus memiliki rencana cadangan, dia sepertinya melihat mulut berdarah yang akan menelannya sepenuhnya, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya tidak menyangka Serikat Pekerja The Purple Cloud menjadi tempat yang tercela, saya ingin pengembalian dana. Segera, seseorang berteriak, yang menyebabkan reaksi berantai, semua orang menuntut pengembalian dana, seperti air pasang, semua orang di Serikat Pekerja The Purple Cloud menjadi pucat dan bingung. Tuan Presiden, apa yang harus kita lakukan? Jiang Qianrong sangat cemas, sehingga dia hampir menangis. Wajah Han Xuan menjadi pucat saat dia menggertakkan giginya dan berkata, aku akan mengembalikan semua yang kamu inginkan. Tapi saya akan membuktikan bahwa Serikat Buruh Awan Ungu tidak bersalah dan menemukan pelaku sebenarnya. Tidak bersalah. Kamu harus membayar nyawa kakakku dulu. Yu Cheng Xuang mendengus dingin, ekspresi membunuh muncul di wajahnya saat dia menerkam ke depan. Penatua Wu buru-buru mengetuk tongkatnya dan memblokir serangan itu. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan telapak tangan, ranah Yu Cheng Xuang tidak cukup tinggi, jadi dia terpaksa mundur, dia berteriak dengan marah, Penatua Wu, apakah kamu benar-benar akan membantu pelaku kejahatan itu? Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa wasitnya. Penatua Wu telah berada di kamar dagang awan ungu untuk waktu yang lama dan tahu gaya mereka tidak akan pernah menghasilkan pil beracun,
dia juga telah melihat banyak perang bisnis yang kejam antara kamar dagang. Dia tahu bahwa kamar dagang awan ungu telah dibingkai kali ini, tetapi tidak mungkin untuk membersihkan salju untuk saat ini. Si Deyuan menoleh dan berkata dengan suara serius, "Penatua Wu, kami telah mengetahui bahwa Serikat Pekerja Awan Ungu menjual pil beracun, atas nama rumah Tuan Kota. Saya sekarang menyegel kamar dagang ini untuk ditangani oleh Tuan Kota. Jika kamu berani bergerak, itu akan menjadi protes publik terhadap rumah Tuan Kota." Ekspresi Penatua Wu berubah drastis. Jika dia secara terbuka menolak tuduhan rumah Tuan Kota, dia tidak akan bisa bertahan hidup di kota Haiti. Tidak ada kekuatan besar di kota Haiti, dan Tuan Kota, Liao Yangbing, adalah ahli terkuat di seluruh kota. Status si Deyuan sudah cukup untuk berbicara atas nama kantor Tuan Kota. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Saya telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dan saya benar-benar tidak terlalu peduli dengan kehidupan kecil ini." Setelah bertahun-tahun bertempur di laut, dia berpikir bahwa dia akan mati beberapa kali. Dia hampir hidup. Kamar dagang awan ungu telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Hari ini, mengetahui bahwa kamar dagang telah dianiaya, bagaimana saya bisa mengabaikan keadilan untuk hidup saya sendiri? Tongkat di tangannya menyapu dan memblokir Han Xuan dan yang lainnya. Wajah si Deyuan bergerak-gerak. Dia berkata dengan marah, "Karena itu masalahnya, aku akan menunggu rumah Tuan Kota untuk berurusan denganmu. Pergi." Dengan teriakan marah, sesosok segera melintas. Dia sangat cepat dan menyerang dengan telapak tangan sebelum Penatua Wu bisa bertahan. Penatua Wu dipukul di dada dan dikirim terbang sambil memuntahkan darah. "Tangkap semua orang Serikat Pekerja Awan Ungu," kata si Deyuan dingin, "kunci mereka di ruang bawah tanah dan segel Serikat Pekerja." Sosok itu menerima perintah itu dan segera bergerak menuju Han Xuan untuk menyingkirkan Tetua Wu. Orang-orang ini hanyalah kru yang beraneka ragam. "Bagus, bagus." Han Xuan tertawa marah, "Saya sudah menyiapkan semuanya, tetapi saya tidak tahu siapa dalang di balik ini, saya tidak yakin." Dia buru-buru mencabut pedangnya untuk membela diri, seolah-olah dia bukan tandingan pihak lain. Pedang panjang di tangannya dikirim terbang oleh jari pihak lain. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat senyum sinis muncul di wajah dingin pihak lain, dan tangan besar seperti cakar besi meraih lehernya. Han Xuan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi, jadi dia memejamkan mata dan menunggu kematiannya. Tapi setelah beberapa saat, lehernya tidak diserang, dan sekitarnya tampak menjadi sedikit sunyi. Dia membuka matanya karena terkejut dan melihat sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari kerumunan. Dia terkekeh dan berkata, "Setelah menonton begitu lama, saya pikir saya bisa memancing orang di balik ini. Saya tidak menyangka itu adalah sekelompok antek-antek. Lupakan saja, aku akan berurusan denganmu antek-antek dulu." Setelah memukul anjing itu, tuannya akan keluar. "Anda menggertak Tuan Muda Yun." Han Xuan merasa seperti kesurupan. "Tidak, tidak, itu pasti ilusiku." Dia menundukkan kepalanya dan menggosok matanya dengan kedua tangan. Ketika dia membukanya lagi, dia masih memiliki wajah halus dan cantik itu, menatapnya sambil tersenyum. "Apakah itu benar-benar kamu, Tuan Muda Yun?" Dia mengguakan kukunya untuk mencubit dirinya sendiri, dan rasa sakitnya menjadi semakin menyakitkan. Kemudian, dia secara bertahap mempercayainya. Dia tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan kanannya dan memaksa dirinya untuk tidak menangis, tetapi matanya masih berangsur-angsur merah, dan dua garis air mata jatuh. "Apa yang terjadi? Ayo, tangkap semuanya." Si Deyuan tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia dengan cepat memerintahkan, tetapi sosok itu masih tidak bergerak. Yun Xiao melangkah maju sambil tersenyum dan dengan lembut mendorong pria itu, yang segera jatuh ke tanah dengan keras. "Dia telah mati untuk sementara waktu, Anda tidak akan pernah bisa memesannya. Dia sudah mati. Ini, bagaimana ini mungkin?" Si Deyuan sangat terkejut. Hati Yu Cheng Suang juga bergetar tak percaya. Ahli ini adalah Supreme Bela Diri Bintang 7 dan dianggap sebagai salah satu ahli top di kota Haiti. Bagaimana dia bisa dibunuh diam-diam di depan begitu banyak mata? Mereka semua merasakan darah mereka menjadi dingin, seolah-olah dewa kematian mendekat. "Kamu, siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi kantor Tuan Kota?" Si Deyuan sedikit tenang, mengingat statusnya, pihak lain tidak akan berani melakukan apa-apa. "Semuanya, diam."
Yun Xiao membuat gerakan membungkam dan berkata, kamar dagang awan ungu tidak akan pernah menjual pil palsu, yang palsu adalah si De Yuan, dia sama sekali bukan alkemis tingkat 8, dia hanya seorang penipu. Apa? Berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada fakta bahwa serikat pekerja The Purple Cloud menjual pil palsu, semua orang berhenti mengembalikan barang dan berbalik untuk melihat. Itu tidak mungkin, kan? Tuan Si De Yuan memiliki lencana alkemis tingkat 8 yang dikeluarkan secara pribadi oleh Lautan Pembentukan Jiwa. Itu benar, tuannya sudah lama terkenal di kota Haiti, bagaimana itu bisa palsu? Petik 2. Siapa anak ini? Kamu berani berbicara dengan begitu sombong, apakah kamu tidak menginginkan hidupmu? Si De Yuan tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan ejekan saat dia berkata, aku bertanya-tanya apa yang akan kau katakan, beraninya Anda mempertanyakan kualifikasi alkimia saya. Haha, lelucon besar. Han Xuan tidak lagi terlihat gugup dan gelisah, dengan senyum tipis di bibirnya, dia tampak seperti peri yang cantik saat dia berdiri dengan tenang dan menatap Yun Xiao. Tidak hanya insiden di kota Livire, tetapi juga pertempuran terkenal di dunia di kota Bulan Merah telah mengisinya dengan kepercayaan mutlak pada Yun Xiao, dia hanya perlu menonton dengan tenang, dengan dia di sekitar, semuanya akan baik-baik saja. Serikat pekerja Purple Cloud bisa diselamatkan sekarang, saya tidak berharap untuk berutang budi padanya lagi, bagaimana saya bisa membalasnya? Jiang Qianrong juga cukup terkejut, pemuda yang tidak membeli setelan ini sebenarnya mengenal presiden, dan sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik, yang membuatnya semakin bingung adalah mengapa presiden begitu santai setelah melihat orang ini. Dia adalah yang paling dekat dengan Han Xuan, jadi dia bisa merasakan bahwa Han Xuan tidak berpura-pura. Itu benar, Yun Xiao mencibir, Anda lelucon terbesar di kota Haiti. Hari ini, aku tidak hanya akan mengeksposmu, tetapi aku juga akan membawamu ke Lautan Pembentukan Jiwa untuk menerima hukuman yang paling berat. Kurang ajar, aku adalah alkemis tingkat 8 sejati. Kata si De Yuan dengan marah, apakah saya masih perlu membuktikannya kepada Anda? Petik 2. Yun Xiao tertawa dan berkata, saya dapat mengatakan bahwa saya adalah alkemis tingkat 9, kedua pil obat tingkat 6 ini jelas terbuat dari bahan yang berbeda, kamu bahkan tidak bisa mengatakan itu, dan kamu berani menyebut dirimu alkemis tingkat 8. Lalu, tidakkah menurutmu aku adalah alkemis tingkat ke-10? Petik 2. Apa? Mungkinkah Tuan Si De Yuan membuat penilaian yang salah? Semua orang terkejut, tidak percaya, dan penuh keraguan. Si De Yuan berkata dengan marah, kamu menyemburkan omong kosong. Kedua pil ini persis sama, lelaki tua ini dapat menjaminnya dengan reputasiku. Yun Xiao tersenyum, Anda pembohong, Anda tidak memiliki reputasi apapun, saya akan mengekspos Anda di tempat hari ini, saya akan menunjukkan kepada semua orang apa perbedaan antara kedua pil ini. Yun Xiao berjalan dengan percaya diri ke konter tempat pil ditempatkan, dialah yang memberikan resep pil pendispersis stasis darah ke kamar dagang awan ungu, dan formulanya sangat jelas, karena itu tidak beracun, pasti ada sesuatu yang berbeda tentang itu. Selain itu, bahkan jika kedua pil ini persis sama, dia masih bisa mengubahnya. Han Xuan, bawakan aku 2 bejana ungu. Berikan padanya sekarang. Han Xuan segera memerintahkan. Jiang Qianrong segera menemukan 2 wadah ungu berkualitas tinggi dan meletakkannya di atas meja. Yun Xiao meletakkan 2 pil itu di depan kerumunan, lalu mulai menggeledah toko, segera, dia menemukan sejumlah besar berbagai bahan, lalu mengeluarkan wadah kaca dan memasukkannya ke dalamnya, membakarnya dengan ringan dengan api dan mulai melelehkannya. Apa yang mereka lakukan? Apakah anak ini juga seorang alkemis? Ya, itu mungkin, bukankah dia mengatakan bahwa dia akan mengekspos Tuan Si De Yuan? Jika saya tidak memiliki beberapa keterampilan, bagaimana saya bisa mengeksposnya? Cek. Memang benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, saya kira pemuda ini paling banyak berada di puncak peringkat kedua, saya khawatir dia tidak melihat teknik Tuan, jadi dia pikir guru adalah pembohong. Si De Yuan menyaksikan tindakannya dengan dingin, baru setelah Yun Xiao mengguncang bahan itu ke udara dengan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya dengan berbagai mantra untuk memadatkannya, wajahnya mulai menjadi serius, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat Yun Xiao melemparkan satu demi satu gerakan mantra, tekniknya yang terampil dan sosoknya yang cantik membuat semua orang diam.
Mereka kurang lebih melihat para alkemis memurnikan, tetapi tidak ada yang pernah membuatnya begitu hias. Itu bukan lagi pemurnian murni, tetapi seni. Ekspresi si Deyuan semakin serius, dengan matanya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa itu teknik pemurnian Yun Xiao bukanlah teknik biasa, tetapi teknik yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu sekuat serangan 1000 palu. Wah! Saat mantra terakhir dilemparkan, bahan-bahan di udara dimurnikan menjadi cairan transparan yang tidak berwarna dan tidak berbau, seperti air biasa. Larutan ini adalah larutan dekomposisi, yang secara bertahap dapat menguraikan pil yang terbentuk, kata Yun Xiao, ini adalah item umum yang digunakan untuk mempelajari struktur material. Untuk menjelaskannya kepada Anda secara rinci, saya akan menjelaskan dengan jelas apa perbedaan antara kedua pil ini dengan cara yang dapat Anda pahami. Faktanya, dia tidak tahu apa perbedaan antara kedua pil itu, tetapi dia tidak khawatir, saat dia masuk lebih dalam, dia akan dengan mudah menemukan masalahnya. Bahkan si Deyuan mungkin menyadarinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Siapa pemuda ini? Tekniknya barusan sangat indah, dia jelas bukan alkemis biasa. Ya, saya telah berurusan dengan alkemis selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah. Mungkinkah Qian mengatakan yang sebenarnya? Tuan si Deyuan benar-benar malu. Suaranya semakin lembut dan lembut, tetapi tokonya hanya begitu besar, jadi bagaimana mungkin si Deyuan tidak mendengarnya? Wajahnya semakin dingin saat dia menatap dua wadah ungu. Saat cairan tidak berwarna dituangkan, pil di kedua pembuluh mulai meleleh, namun, itu bukan peleburan biasa, tetapi dekomposisi terbalik. Agar semua orang melihat dengan jelas, saya akan mengontrol proses dekomposisi terbalik dari kedua pil ini. Dalam dunia alkimia, tidak ada dekomposisi terbalik absolut, hanya dekomposisi terbalik relatif. Yun Xiao mengeluarkan cermin awan malam, yang berubah menjadi bayangan cermin di udara, seberkas cahaya bersinar dan memantulkan pemandangan di dua kapal ke dinding, membuatnya ratusan kali lebih besar. Seluruh proses juga menjadi lambat di bawah cahaya cermin. Ini sebenarnya sangat ajaib. Banyak orang merasa bahwa itu adalah pengalaman yang membuka mata, sementara si Deyuan, Yu Chengxuang, dan wajah lainnya menjadi semakin jelek. Terutama si Deyuan, dengan basis kultivasinya sebagai alkemis tingkat ke-8, dia secara alami dapat menemukan bahwa cermin itu mengandung kekuatan yang sangat kuat, jauh melampaui pengakuan kekuatan jiwanya. Jadi, apa artinya ini? Artefak mistik yang bahkan tidak dapat dikenali oleh alkemis tingkat ke-8 hanya bisa menjadi artefak mistik tingkat ke-9. Siapa pemuda ini? Dia benar-benar memiliki persenjataan mendalam tingkat ke-9. Pada saat ini, si Deyuan tidak bisa lagi tetap tenang, keringat dingin mulai mengalir keluar dari dahinya. Dia menemukan bahwa itu metode dekomposisi terbalik yang baru saja dilakukan Yun Xiao berada di luar pemahamannya, baik dalam hal prinsip maupun teknik. Bagaimana ini mungkin? Aku seorang alkemis tingkat 8. Saya tidak bisa mengerti teknik pemuda ini. Perasaan tidak masuk akal menyebar di hatinya, dia hanya merasa bahwa semua yang ada di depannya tidak nyata, itu terlalu tidak masuk akal. Ini adalah rumput yang merobek gigi, ini sayap daun berbulu, dan ini anggrek rumput yama. Layar cahaya di dinding mulai perlahan memisahkan beberapa zat. Yun Xiao menunjuk ke arah mereka dan mulai menjelaskan, efek anggrek rumput yama adalah mengumpulkan qi dan memulihkan darah, dan itu adalah salah satu bahan utama pil pendispersi stasis darah, apalagi itu pasti anggrek rumput yama yang berusia lebih dari 100 tahun, hanya dengan cara ini roh qi yang terkandung di dalamnya memungkinkan seorang seniman bela diri di alam 6 arah untuk pulih sepenuhnya, dan di alam 7 rasi bintang, ia dapat pulih setidaknya sepertiga atau lebih. Dengan kata lain, usia anggrek rumput yama pada dasarnya menentukan kualitas pil pendispersi stasis darah ini. Saat memilih pil, Anda dapat memberikan perhatian khusus. Jika ada lebih banyak garis ungu halus ini di pil, itu membuktikan bahwa anggrek rumput yama lebih tua, dan semakin efektif. Banyak orang mengeluarkan pil pendispersi stasis darah yang mereka beli dan mulai memeriksanya dengan hati-hati. Benar saja, mereka menemukan bahwa garis-garis ungu berbeda dalam bentuk dan warna. Jiang Qianrong benar-benar tercengang. Dia telah menjadi penjaga toko selama bertahun-tahun dan telah bersentuhan dengan puluhan ribu pil pendispersi stasis darah, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa ada begitu banyak hal hebat.
Han Xuan memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat dan mendengarkan dengan puas suasana hatinya. Yang baru saja jatuh ke dalam jurang menjadi sangat bahagia, dia benar-benar ingin membuat teko teh yang enak dan perlahan mencicipinya. Lalu ada apa dengan jurang yang tidak rata di tanah? Beberapa orang yang penuh perhatian mulai bertanya. Ini adalah efek dari materi utama lainnya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, semuanya, cepat lihat, benda ini akan membusuk. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk pada proyeksi di dinding. Saat pil pendispersi stasis darah menjadi semakin kecil, beberapa benda setipis rambut mulai perlahan melayang keluar dari pil dan menyebar, semakin banyak dari mereka muncul, seperti Catkins Willow yang terbang di udara. Benda ini disebut bayi gunung kering, dan itu adalah bahan utama lainnya, fungsinya adalah untuk memurnikan ki vital dan menghilangkan semua jenis energi abnormal. Jadi tidak peduli apa jenis energi yang ada di tubuh Anda, minum pil pendispersi stasis darah dapat menyelesaikan sebagian besarnya. Petik 2. Saya mengerti, ia sebenarnya memiliki fungsi seperti itu, kami bahkan tidak tahu tentang itu. Semua orang menghela nafas dengan emosi. Itu bukan satu-satunya efeknya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda telah menghabiskan jumlah uang yang sama untuk melengkapi dua hal, tetapi Anda tidak puas, sebaliknya, dia mendengarkan desas-desus tentang penipu yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Pembusukan kedua pil hampir selesai, saya pikir poin kuncinya akan segera terungkap. Wajah si Deyuan sangat gelap sehingga air akan menetes keluar darinya. Pada saat yang sama, hatinya seberat timah. Fondasi seni Dao yang ditampilkan oleh Yun Xiao tidak kalah dengan miliknya. Dan orang di depannya masih sangat muda. Dengan matanya, dia secara alami bisa mengetahui usia sebenarnya Yun Xiao, dan itu benar-benar benar. Surga, dia bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi kultivasinya dalam seni ramalan setidaknya di tingkat ke-8. Dia hanya merasakan semakin banyak keringat dingin di tubuhnya, pemuda ini sudah cukup menakutkan, hanya surga yang tahu kekuatan seperti apa yang ada di belakangnya. Mungkinkah dia menjadi jenius tak tertandingi yang secara khusus dibudidayakan oleh lautan pembentukan jiwa? Mengapa dia membantu serikat pekerja The Purple Cloud? Memikirkan hal ini, si Deyuan tidak bisa lagi rileks, dia mulai memiliki firasat buruk di hatinya dan bahkan menyesal terlibat. Situasi, yang awalnya ada di dalam tas dan tidak memiliki kesempatan untuk berubah, tampaknya miring. Mata Yun Xiao berangsur-angsur berubah serius. Pada saat itu, benda seperti batu tiba-tiba muncul dari intinya, cahaya terang melintas di matanya saat dia berteriak, ini di sini. Dia merapal mantra ke cermin awan matahari terbenam, dan cahaya cermin tiba-tiba menjadi lebih kuat, menghentikan proses disintegrasi. Yun Xiao membanting telapak tangannya ke atas meja, dan dua benda abu-abu segera terguncang keluar dari kapal dan jatuh ke tangan kiri dan kanannya. Jantung si Deyuan juga berdetak kencang, dia menjadi gugup. Dia tidak menemukan perbedaan antara kedua pil itu, jadi, meskipun Yun Xiao telah menunjukkan bahwa prestasinya dalam alkimia tidak lebih lemah darinya, dan meskipun hatinya berat, setidaknya dia tidak panik, tapi sekarang, dia memang sedikit bingung, karena pihak lain tidak akan pernah menembak tanpa berpikir. Yun Xiao memegang dua barang di tangannya dan menunjukkannya kepada kerumunan sambil berkata sambil tersenyum, apakah ada alkemis di sini? Apakah Anda ingin keluar dan melakukan penilaian? Petik 2. Semua orang saling memandang, akhirnya, seorang pria menawarkan diri dan berkata, Saya seorang alkemis tingkat ketiga, apakah Anda membutuhkan bantuan saya, tuanku? Demonstrasi dan penjelasan Yun Xiao tentang seluruh proses telah sepenuhnya meyakinkannya, dan nadanya penuh rasa hormat. Yun Xiao mengulurkan kedua tangan di depannya dan berkata, lihatlah dan lihat apa kedua item ini. Alkemis tingkat ketiga menatapnya dengan hati-hati, mengendusnya dari waktu ke waktu, dan tidak lupa menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya untuk memeriksanya. Pada akhirnya, dia berkata dengan sangat pasti, ini adalah bentuk padat dari larutan inti kuda laut Ziying, yang lainnya sama. Yun Xiao tersenyum dan mengangkat tangannya di depan si Deyuan saat dia berkata sambil terkekeh, Tuan, bagaimana menurutmu? Kata, Grandmaster, sangat ditekankan dan penuh sarkasme. Untuk beberapa alasan, semua orang mulai mempercayai Yun Xiao, meskipun mereka tidak bisa mengatakan bahwa si Deyuan adalah pembohong, mereka memilih untuk mempercayai kata-kata Yun Xiao secara emosional.
Ekspresi si Deyuan suram, dia melihat kedua item itu dan mendengus, itu semua adalah residu inti dalam kuda laut Ziying, aku bisa tahu sekilas. Yun Xiao tersenyum, yang membuat si Deyuan merasa sangat buruk. Han Xuan, tahukah kamu apa masalahnya sekarang? Yun Xiao tidak menganalisis apapun, tetapi bertanya langsung kepada Han Xuan, yang mengejutkan semua orang. Apa? Han Xuan kembali sadar dan tersipu, kamu bertanya padaku. Dia merenung sejenak, lalu matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, aku mengerti. Jadi itulah yang terjadi, kata Han Xuan bersemangat. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka mengira kuda laut ungu adalah binatang laut biasa, apakah ada masalah? Mata Han Xuan berbinar saat dia menjelaskan, resep pil pendispersi stasis darah sama sekali tidak memiliki kuda laut Ziying. Apa? Jantung semua orang berdetak kencang, si Deyuan juga sangat terkejut, dia berpikir dalam hati bahwa ini buruk, seartinya ada yang tidak beres. Alkemis tingkat ketiga juga bingung, dan dia bertanya dengan curiga, bagaimana ini bisa terjadi? Item di tangannya memang solusi dari inti kuda laut Ziying, Tuan si Deyuan juga telah membuat penilaiannya. Sudah kubilang dia seorang penipu, Yun Xiao mencibir, dapat dimengerti bahwa Anda tidak mengenalinya karena tingkat alkimia Anda terlalu rendah, tetapi jika dia benar-benar seorang alkemis tingkat 8, bagaimana mungkin dia tidak mengenali solusi dari inti dalam Ziying Pegasus? Apa? Pegasus Ziying? Apa ini? Ya, saya belum pernah mendengarnya, aku hanya mendengar tentang kuda laut Ziying. Serangkaian diskusi kecil pecah, ekspresi si Deyuan berubah drastis, dia segera mengerti di mana kesalahannya, wajahnya menjadi pucat, dan butir-butir keringat dingin menetes di wajahnya. Han Xuan mencibir, Ziying Pegasus ini adalah binatang iblis darat yang langka, ini sangat mirip dengan kuda laut, kami telah berada di kota pesisir selama bertahun-tahun, jadi kami belum pernah mendengarnya, jalannya peristiwa sekarang sangat jelas. Pasti ada seseorang yang diam-diam membedah pil pelarut memar dan mencoba memperbaikinya, karena inti kuda laut dan Pegasus terlihat persis sama, dan orang yang diam-diam membaikinya tinggal di tepi laut sepanjang tahun, mereka secara alami berpikir bahwa salah satu bahannya adalah kuda laut Ziying. Alkemis tingkat ketiga tiba-tiba menyadari dan berkata, tapi bahkan jika itu kuda laut ungu, itu tidak beracun. Kedua binatang iblis ini kemungkinan besar adalah keluarga yang sama di zaman kuno, kata Yun Xiao, tetapi sekarang, karena lingkungan pertumbuhan yang berbeda, meskipun mereka masih mempertahankan tingkat kesamaan penampilan yang tinggi, sifat mereka telah benar-benar berubah, inti mereka tidak beracun, tetapi ketika dikombinasikan dengan bahan lain dari pil penghilang memar, efeknya benar-benar berbeda. Baru kemudian alkemis tingkat ketiga mengangguk, yang lain juga mengerti bahwa kerjasama antara bahan baku bisa sangat berbeda meskipun mereka dari jenis yang sama, apalagi jenis yang berbeda. Yun Xiao melanjutkan, dapat dilihat bahwa alkemis yang diam-diam mempelajari pil pelarut memar seperti Master Si Deyuan, dia sama sekali tidak mengenal Pegasus, jadi dia menggantinya dengan kuda laut dan mengembangkan pil pelarut memar beracun ini, apakah menurut Anda itu masalahnya? Tuan Si Deyuan, wajah Si Deyuan menjadi pucat, apa hubungannya dengan saya? Katanya marah, selain itu, kedua zat ini benar-benar sama, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda bisa memanggil Pegasus? Saya pikir itu sesuatu yang lain. Hehe, aku tahu Grandmaster akan mengaum dan menanyakan ini. Yun Xiao mendorong kerumunan dan mulai mencari di dalam wadah, segera, dia mengeluarkan sekantong bubuk, menggantinya dengan dua barang pecah belah baru, dan melarutkan bubuk di dalamnya, kemudian, dia melemparkan dua potong bahan ke dalam wadah dan berkata, meskipun inti bagian dalam kuda laut dan Pegasus keduanya adalah atribut air, salah satunya adalah atribut air bunga matahari di laut, sedangkan yang lainnya adalah atribut air geng di darat, perbedaannya sangat besar. Pada saat ini, setelah kedua zat tersebut memasuki larutan, salah satunya berwarna kuning muda, sedangkan yang lainnya berwarna hijau muda. Bubuk ini adalah inti dari tanah keras, kata Yun Xiao sambil tersenyum, ketika larut, kita bisa membedakan antara air dan tanah, saya ingin tahu apakah Tuan Si Deyuan telah mempelajari akal sehat ini. Petik 2. Wajah Si Deyuan menjadi pucat, dia linglung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Senyum Yun Xiao berangsur-angsur memudar, dan udara dingin mulai menyebar, sebagai alkemis tingkat 8, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui ini?
Anda tidak hanya menipu dan merusak reputasi alkemis, tetapi Anda juga berkolusi dengan sekelompok orang yang menyimpan niat jahat untuk berkomplot melawan Serikat Pekerja The Purple Cloud, Tuan Sideyuan. Beraninya Anda berpura-pura menjadi seorang alkemis. Kamu sudah selesai. Yun Xiao maju selangkah, dan auranya meledak, memaksa Sideyuan, Yu Chengsuang, dan yang lainnya untuk mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Sideyuan merasa sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri, dan yang membuat ngeri, dia menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah sepenuhnya ditekan oleh pihak lain. Tidak hanya itu, bahkan ki primordialnya telah ditekan, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Inilah yang Yun Xiao ingin. Dia tidak bisa membantah. Lari! Yu Chengsuang tiba-tiba berteriak dan melarikan diri bersama saudara-saudaranya, seolah-olah mereka sedang terbang. Hati Han Xuan akhirnya tenang saat dia melihat mereka melarikan diri. Jika mereka tidak lari dan bersikeras untuk melawan, kerumunan akan curiga. Sekarang mereka telah melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka pada dasarnya telah mengkonfirmasi bahwa Serikat Pekerja Awan Ungu telah dianiaya. Kamu ingin melarikan diri tanpa menjelaskan hal-hal dengan jelas. Sambil mencibir, Yun Xiao maju selangkah dan muncul di depan kerumunan. Kemudian, dia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan menyapunya. Lagu pedang teratai hijau. Ledakan. Sebanyak lebih dari 10 orang tersentak kembali oleh pedang, masing-masing dari mereka terluka parah, dan mereka tidak bisa berhenti muntah darah. Mereka semua memandang pemuda berbaju putih itu ketakutan. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana orang yang begitu menakutkan bisa ada. Yun Xiao mengulurkan tangan dan meraih Yu Chengsuang, yang segera diangkat oleh kekuatan. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di udara, dan dantiannya disegel oleh pedang Qi. Sekarang, dia bahkan lebih buruk dari orang biasa. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia adalah kehormatan bela diri. Untuk bisa menyiksanya seperti ini, dia setidaknya harus menjadi kehormatan bela diri berpangkat tinggi. Berapa umur pemuda ini? Untuk benar-benar memiliki pencapaian tinggi dalam seni bela diri dan teknik spiritual, dia pasti tidak memiliki latar belakang yang sederhana. Katakan padaku, ada apa dengan plot ini, dan siapa yang mengaturnya? Jika kamu memberitahuku semuanya dengan jelas, kamu bisa menghindari kematian. Yun Xiao berkata dengan lemah, wajahnya damai, tetapi itu membuat orang bergidik. Meneguk. Wajah Yu Chengsuang menjadi pucat. Dia menelan ludah dengan susah payah dan berbalik untuk melihat Sideyuan, yang terakhir sudah kehilangan kata-kata. Matanya yang cerah sudah berubah menjadi bola ikan mati. Tidak ada yang mengirim kami ke sini. Kami di sini untuk mencari keadilan. Yu Chengsuang menggertakkan giginya. Sangat bagus. Segumpal udara dingin muncul di tangan Yun Xiao, yang mengembun menjadi pedang es. Dia perlahan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, saya suka orang dengan tulang punggung. Aku akan memotong adik laki-lakimu terlebih dahulu, lalu memasukkan lebih dari 10 dari kalian ke dalam sangkar besar, memberi Anda afrodisiak yang kuat, dan mengarak Anda di jalan-jalan. Celepuk. Begitu dia selesai berbicara, selusin pria kekar itu sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan menggigil di sekujur tubuhnya. Wajah Yu Chengsuang tidak lagi memiliki warna apapun. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu bukan manusia. Kamu binatang. Semua orang di kota akan tahu apakah aku binatang atau kamu binatang. Yun Xiao menatap Sideyuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan, jangan khawatir, Anda akan diperlakukan sama seperti mereka. Ekspresi Sideyuan berubah drastis. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tenggorokannya tidak bisa mengeluarkan suara. Dia memukul tenggorokannya dengan sekuat tenaga, wajahnya memerah. Wajah Yu Chengsuang pucat. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar dikalahkan. Dia mengertakkan gigi dan sepertinya telah mengambil keputusan. Dia berkata, aku bilang. Tapi Anda harus memastikan saya meninggalkan kota Haiti dengan selamat. Yun Xiao mencibir, apakah kamu ingin aku menjadi penjagamu? Saya tidak punya waktu luang seperti itu. Jika Anda mengatakannya, Anda masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika Anda tiak mengatakannya, maka Anda harus memanfaatkan sisa panas Anda dan melakukan pertunjukan seni manusia yang sulit, sangat merangsang, dan berat dalam hidup Anda. Blar, beberapa pria tidak bisa menahan muntah. Mereka gemetar ketakutan dan berteriak, bos, apa yang terjadi? Apakah mereka benar-benar tidak bersalah?
Mata Yu Cheng dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, kamu pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan di masa depan. Asosiasi Pedagang Awan Ungu memang dianiaya, dan orang yang menghasut saya dari belakang layar adalah Qian Qian. Tiba-tiba, cahaya yang sangat cepat datang dari langit dan langsung menuju kepala Yu Cheng Suang. Wajah Yu Cheng Suang menjadi pucat dan suaranya berhenti, matanya mengungkapkan ekspresi putus asa, tetapi sepertinya ada sedikit kelegaan dalam keputusasaan itu. Ledakan, cahaya dingin menyerang, tetapi Yu Cheng Suang tidak mati, hanya pedang es di tangan Yun Xiao yang hancur menjadi pecahan es, tersebar di udara dan berkedip perlahan. Dia akhirnya muncul. Sambil mencibir, Yun Xiao mengeluarkan cermin awan malam kesedihan yang luar biasa, cahaya bersinar dan mengunci ruang, dengan pedang dingin di tangannya, dia menebas seni pedang di udara, langsung membelah langit, dengan teriakan, darah berceceran di langit, dan sesosok jatuh ke tanah, berkedut. Bukankah ini tetua Qi Yang Wen dari kamar dagang angin? Petir. Ya Tuhan, ini benar-benar plot untuk menjebak serikat pekerja The Purple Cloud, bahkan ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Apakah dalangnya kamar dagang angin petir? Bukankah ini terlalu tercela? Kamu benar-benar bermain dengan kehidupan seniman bela diri untuk melakukan hal yang tercela seperti itu. Ada luka besar di dada Qi Yang Wen, wajahnya pucat, dan dia dengan cepat menelan sejumlah besar ramuan. Dia berkata dengan cemas, tolong jangan salah paham, saya hanya lewat, ini tidak ada hubungannya dengan kamar dagang angin petir. Oh, jika sama sekali tidak ada hubungan, apakah kamu akan membunuhnya? Yun Xiao mencibir, dan semua orang juga mengenakan penampilan mengejek, apa yang dia katakan hanyalah penghinaan terhadap kecerdasan semua orang. Yu Cheng Suang akhirnya kembali sadar, dia menunjuk ke arah Qi Yang Wen dan berkata dengan marah, kalian benar-benar bukan manusia. Kamu benar-benar ingin membunuhku untuk membungkamku. Tuanku, kamar dagang angin petirlah yang menginstruksikan saya untuk melakukan ini. Saudara laki-laki saya dibunuh oleh mereka, dan semua ini tidak ada hubungannya dengan serikat pekerja The Purple Cloud. Si Deyuan juga kaki tangan yang mereka bayar mahal untuk dipekerjakan. Penunjukannya segera menyebabkan kegemparan, meskipun masalahnya sudah sangat jelas, penunjuk Yu Cheng Suang adalah kebenaran yang sebenarnya. Yu Cheng Suang, beraninya kamu memfitnah kamar dagang angin petir. Apakah kamu tidak ingin hidup? Qi Yang Wen terkejut dan marah. Yu Cheng Suang mencibir, aku hanya mengatakan yang sebenarnya karena aku ingin hidup. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari cincinnya dan membuangnya, berkata, tuanku, saya mengambil 10 miliar batu primordial tingkat menengah dari mereka dan mengkhianati saudara-saudara saya sendiri, menempatkan semua orang dalam situasi ini. Bunuh saja aku, tapi tolong biarkan saudara-saudaraku pergi. 10 miliar batu primordial kelas menengah ini akan menjadi uang untuk hidup mereka. Bos, Anda, selusin atau lebih pembudidaya semuanya terkejut, mereka tidak percaya bahwa rekan mereka, yang telah melalui hidup dan mati bersama mereka selama bertahun-tahun, benar-benar telah mengkhianati mereka. Ya, Yun Xiao mengangguk, Anda bisa pergi sekarang, apakah Anda bisa keluar dari lautan Sky Town atau tidak akan tergantung pada keberuntungan Anda. Yu Cheng Suang tercengang, dia tidak percaya bahwa Yun Xiao akan melepaskannya dengan mudah, tetapi dia langsung sangat gembira, terima kasih banyak, Tuhanku. Aku tidak akan melupakan kebaikan karena tidak membunuhmu hari ini. Dengan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi ke pulau teleportasi. Pada titik ini, kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Wajah Qi Yang Wen dan si Deyuan menjadi pucat, terutama si Deyuan, statusnya yang sangat dihormati telah dihancurkan. Qi Yang Wen tidak mau menyerah, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku mengerti. Kamu pasti telah melakukan pertunjukan yang bagus untuk membingkai kamar dagang angin petir kita. Yun Xiao menginjak kakinya di wajah pria itu, dan sol sepatunya mendarat di wajahnya, merobohkan semua giginya. Apakah menurutmu IQ semua orang sama dengan milikmu? Dia menarik kembali kekuatan jiwa yang menekan si Deyuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan, tolong ceritakan seluruh ceritanya jika Anda masih menginginkan adik laki-laki dan tidak ingin melakukan seni tubuh yang berat. Si Deyuan gemetar dan batuk hebat, jika dia mengakuinya, semuanya akan berakhir untuknya, namun, jika tidak, dia akan lebih selesai. Ini semua salahku karena dibutakan oleh keserakahan dan melakukan hal yang memalukan, katanya sedih. Yu Cheng Suang benar,
saya mengambil 3 resep ramuan tingkat 9 dari kamar dagang angin petir, dan berkolusi dengan mereka untuk memfitnah kamar dagang awan ungu. Huala, identitas dan status si Deyuan jauh melampaui Yu Cheng Suang. Setelah dia mengatakan itu, tidak ada yang meragukannya lagi, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Si Deyuan tiba-tiba tampak putus asa dan tua, dia berkata dengan sedih, situasinya sangat mirip dengan spekulasi Anda. Lei Feng selalu ingin memecahkan formula pil pendispersi stasis darah, dia meminta saya untuk mencobanya berkali-kali, tetapi kami tidak berhasil, dan hanya menciptakan pil beracun ini. Itulah mengapa dia datang dengan rencana untuk merebut formula ramuan Serikat Pekerja Awan Ungu dan membasmi mereka. Saya dibutakan oleh keserakahan untuk sesaat dan melakukan hal yang bodoh. Pada akhirnya, saya melukai diri saya sendiri dan orang lain. Sulit dipercaya, apakah ini yang disebut Tuan? Aku akan meludah. Siapa yang bisa tetap tenang dalam menghadapi keuntungan? Seorang master juga manusia. Itu terlalu kejam. Kamar dagang angin petir adalah salah satu dari 7 kamar dagang besar. Perilaku tercela mereka benar-benar menyebalkan. Ini lebih dari itu, dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan kami para seniman bela diri. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah pergi ke kamar dagang angin petir lagi. Ya, aku juga. Saya akan menyebarkan berita ini dan memberitahu semua orang untuk tidak pergi ke kamar dagang angin petir. Kita harus bergandengan tangan untuk memboikot bisnis buruk semacam ini. Segala macam kutukan dan suara marah terdengar, ditambah dengan kata-kata sengit dari orang-orang Serikat Pekerja The Purple Cloud, itu langsung membangkitkan kemarahan publik. Han Xuan memiliki senyum di wajahnya selama seluruh proses. Dia sudah percaya sejak awal bahwa selama pria ini ada di sini, semuanya bisa diselamatkan, tetapi dia tidak mengharapkan pembalikan yang menghancurkan bumi. Beraninya kamu memfitnah kamar dagang angin petirku. Qi Yangwen berkata dengan marah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Xiao meludahi wajahnya dan memarahi, kamu masih tidak mau membiarkan kami pergi. Aku tidak akan membiarkanmu lepas. Semuanya, ikutlah denganku ke kamar dagang angin petir untuk mencari keadilan. Dia berteriak, benar, carilah keadilan. Serikat Pekerja Awan Ungu tidak bisa diremehkan. Jiang Qianrong berteriak dari kerumunan, segera membangkitkan emosi kerumunan, dan mereka semua mulai berteriak. Tampaknya wanita memiliki lebih banyak daya tarik, dan para tamu di luar kamar dagang juga bergabung dalam teriakan, menunggu untuk melihat pertunjukan. Yun Xiao secara alami berharap semakin banyak orang di sana, semakin baik, dan semakin besar masalahnya, semakin baik. Ekspresi Penatua Wu berubah serius saat dia berbisik ke telinga Han Xuan, Presiden, sepertinya ada kaisar bela diri di kamar dagang angin petir. Saya khawatir tidak baik bagi kita untuk pergi ke sana dengan gegabah. Lebih baik memberitahu perusahaan perdagangan Tianyuan dan membuat rencana untuk mencari masalah dengan mereka. Selain itu, meskipun si Deyuan adalah kaki tangan, dia masih anggota rumah tuan kota. Di kota Haiti, kita harus memberi wajah rumah tuan kota. Analisis Penatua Wu masuk akal. Han Xuan mengangguk, tapi sekarang, dialah yang membuat keputusan. Saya hanya akan menonton, saya akan mendukung apapun yang dia butuhkan. Dia berkata bahwa jika kita pergi ke kamar dagang angin petir sekarang, saya akan segera mengikutinya tanpa ragu-ragu. Ini Bian. Penatua Wu tertegun dan menatap Han Xuan dengan bingung. Dia tidak tahu banyak tentang Han Xuan, tetapi dia telah mendengar bahwa dia adalah wanita yang cerdas. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjalankan Serikat Pekerja The Purple Cloud sampai sekarang. Tapi sekarang dia mendengar kata-katanya, dia menyadari bahwa dia adalah wanita yang sangat emosional, menyebabkan Tetua Wu merasa sedikit kecewa. Namun, dia berhutang budi kepada Serikat Pekerja The Purple Cloud, dan mereka adalah bosnya, jadi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ya, Yun Xiao berkata dengan keras, masalah hari ini terserah publik untuk memutuskan. Sekarang, mari kita masukkan kedua penjahat tercela ini ke dalam sangkar dan mengarak mereka di jalan. Setelah itu, kita akan berkumpul di depan kamar dagang angin petir. Saya ingin melihat bagaimana mereka akan menjelaskannya. Apa? Qi Yangwen dan si Deyuan sama-sama terkejut. Mereka berjuang dan berteriak dengan sekuat tenaga. Mereka mengutuk dan bersumpah seperti binatang buas yang membuat pukulan sekarat mereka. Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Serikat Pekerja Awan Ungu, aku, Qi Yangwen,
tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Saya seorang alkemis tingkat 8, dan saya langsung berada di bawah yurisdiksi lautan pembentukan jiwa. Jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, lautan pembentukan jiwa tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Si Deyuan bahkan telah mengeluarkan lautan formasi jiwa, jadi pihak lain kurang lebih akan waspada padanya. Tapi, Yun Xiao tidak membelinya, dia mencibir dan berkata, karena kamu memiliki niat untuk menyakiti orang lain, kamu harus siap untuk disakiti oleh orang lain. Seorang seniman bela diri yang dihormati dan alkemis tingkat 8, cek, lumayan, pasti mengejutkan. Juga, diam sekarang, atau aku tidak keberatan menambahkan bumbu berat ke kandang sehingga kamu dapat memuji seni penampilanmu di sepanjang jalan. Keduanya langsung menjadi pucat, dan rasa putus asa menyebar dari lubuk hati mereka. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan ada orang yang begitu kejam di dunia ini. Han Xuan segera memerintahkan, siapkan kereta penjara, kamar dagang akan menutup pintunya untuk sementara, semuanya, ikuti aku. Iya, Jiang Qianrong segera mulai bekerja, dan semua orang menjadi sibuk, para penonton semua tersenyum, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Secara khusus, ketika mereka melihat penampilan si Deyuan, banyak orang merasakan ledakan kegembiraan di hati mereka. Para alkemis hebat ini biasanya tinggi dan perkasa, dan tidak ada dari mereka yang menderita banyak dari mereka, tapi sekarang, melihat mereka sebagai tahanan, mereka semua merasa sangat bahagia. Mata Yun Xiao tiba-tiba tertuju pada sosok seorang gadis kecil, dan dia tampak terkejut. Itu adalah Xiao Hong, yang dikirim terbang oleh Yu Cheng Suang sebelumnya. Dia mulai pingsan di sudut dan sudah bangun, dia juga sibuk dengan yang lain, dia tampak konyol dan imut, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Perasaan aneh menggenang di hati Yun Xiao, dia maju selangkah dan meraih Xiao Hong, lalu memindainya dengan indera ilahi. Wajah Xiao Hong menjadi pucat karena ketakutan, dan itu tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun saat diangkat ke udara. Ia terus memukuli Yun Xiao dengan kedua tangan dan menendang kakinya sambil terus berteriak, turunkan aku, apa yang kau lakukan? Cepat turunkan aku. Han Xuan juga terkejut, dia melangkah maju dan dengan hati-hati berkata, Tuan Muda Yun, ada apa? Mata Yun Xiao berkedip kebingungan saat dia berkata, ada yang salah dengan gadis kecil ini. Han Xuan tercengang, dia tidak tahu apa arti sesuatu, sepertinya dia harus bertanya kepada Jiang Qianrong tentang latar belakang gadis ini. Yun Xiao meletakkan Xiao Hong dan berkata, awasi gadis kecil ini, jangan biarkan dia melarikan diri. Pada saat ini, Jiang Qianrong juga maju, dan Xiao Hong segera bersembunyi di belakangnya, tampak ketakutan. Ada apa? Jiang Qianrong bertanya. Dari mana gadis kecil ini berasal? Tanya Yun Xiao. Jiang Qianrong berpikir sejenak dan berkata, saya tidak yakin dengan latar belakangnya yang tepat. Sekitar setengah tahun yang lalu, saya melihatnya sendirian di jalan, dia kotor di sekujur tubuhnya. Saya bertanya kepada keluarganya dan dia tidak tahu. Saya membawanya kembali ke kamar dagang karena dia cukup menyedihkan. Pada awalnya, dia melakukan beberapa pekerjaan lain-lain yang sederhana, dan kemudian dia perlahan-lahan dilatih untuk menjadi pemandu belanja. Ini hari pertamanya sebagai pemandu belanja. Dia menepuk kepala Xiao Hong dan menghiburnya, Xiao Hong, jangan takut, Nyonya Han Xuan dan Tuan Muda ini bukan orang jahat. Xiao Hong sangat takut, aku sangat takut ketika kakak laki-laki ini menatapku. Xiao Hong berkata dengan suara rendah, merasa dirugikan, dia bersembunyi di belakang Jiang Qianrong dan menolak untuk keluar. Apakah ada masalah, Tuan Muda Yun? Han Xuan bertanya, bingung, saya pikir gadis ini cukup normal, hanya saja Ying Luo tampak sedikit bodoh. Saya tidak bisa menjelaskannya untuk saat ini, kata Yun Xiao, bagaimanapun, awasi dia dan jangan biarkan dia melarikan diri, mari kita memberantas kamar dagang angin petir terlebih dahulu. Menghilangkan, jantung Han Xuan berdetak kencang. Dia dikejutkan oleh dua kata ini, awalnya, dia hanya ingin memberi mereka pelajaran dan membalas dendam, adapun untuk membasmi mereka, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Iya, karena kamar dagang angin petir ingin melenyapkan kita, mereka harus bersiap untuk dihilangkan oleh kita. Apa? Kata Yun Xiao acuh tak acuh, apa? Hatinya melunak. Ketika mereka berurusan dengan kita, apakah mereka pernah berpikir untuk meninggalkan ruang untuk kesalahan? Han Xuan tersentuh,
Dan mungkin karena kata "kami" yang membuatnya bahagia, dia mengangguk dan berkata, Han Xuan tidak berhati lembut, tetapi dia berpikir bahwa perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan jika kita bisa menyingkirkan cabang mereka di kota Haiti, begitu markas mereka tidak puas, mereka akan membalas. Kekuatan kamar dagang awan ungu tidak dapat menghentikan mereka. Aku khawatir markas mereka sudah lama tidak puas denganmu. Saya telah memaksa mereka beberapa kali. Jika saya tidak meninggalkan mereka dengan bayangan kali ini, mereka akan berpikir bahwa Serikat Pekerja The Purple Cloud adalah pendorong. Mata Yun Xiao dingin saat dia berkata, kali ini, kita akan membiarkan mereka makan kesemek dan mematahkan semua gigi mereka. Hati Han Xuan bergetar, dia sepertinya merasakan udara dingin yang datang dari Yun Xiao, dan darah hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika saya bisa memiliki pria yang begitu baik untuk mengelola kamar dagang untuk saya, mengapa saya harus bekerja begitu keras sebagai seorang gadis? Saya sangat iri pada adik perempuan Ling Er. Kamar dagang dengan cepat mendapatkan kereta penjara besar dan melemparkan Qi Yangwen dan Si De Yuan yang berjuang ke dalam gerbong penjara. Mereka berdua melawan dengan sekuat tenaga pada awalnya, tetapi mereka segera menjadi patuh. Pupil di mata kedua pria itu melebar, dan mereka tampak linglung. Itu adalah teknik mata Yun Xiao yang telah mengambil jiwa mereka. Mereka terkikik dan berteriak di dalam kereta, kami diperintahkan oleh kamar dagang angin petir untuk membingkai kamar dagang awan ungu. Sekarang kita berada dalam keadaan yang buruk. Orang-orang tercela dari kamar dagang angin petir tidak akan memiliki akhir yang baik. Penampilan keduanya mengejutkan semua orang. Mereka semua tahu bahwa mereka telah terkena mantra jahat. Mereka berkeringat dingin dan merasa ahwa Serikat Pekerja Purple Cloud tidak selemah dan sesederhana kelihatannya. Gulu-gulu, gerobak penjara mulai bergerak, dan sekelompok orang mulai berparade di jalan-jalan. Pada saat ini, karena kinerja komersial, perusahaan perdagangan Tianyuan, puluhan ribu orang telah pergi ke perusahaan perdagangan Tianyuan untuk membeli peralatan dan ramuan. Oleh karena itu, mereka memilih rute perusahaan dagang Tianyuan untuk menghindari campur tangan rumah gubernur kota dan berkonsentrasi berurusan dengan perusahaan perdagangan angin petir. Mereka sengaja menghindari rumah gubernur kota. Kamar dagang Thunderwind, kamu tidak akan mengalami kematian yang baik. Saya Si De Yuan, seorang alkemis tingkat 8, saya diperintahkan oleh kamar dagang angin petir untuk membingkai kamar dagang awan ungu. Saya punya alasan untuk kejahatan saya. Saya Qi Yangwen, seorang tetua dari kamar dagang angin petir. Kamar dagang angin petir diam-diam mencuri rahasia dagang kamar dagang lain dan terus-menerus menggunakan cara tercela untuk menyerang lawan kita. Mereka berdua berteriak dengan sekuat tenaga dari kereta, segera menarik perhatian seluruh kota. Ketika mereka melihat orang-orang di dalam gerbong, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka terkejut. Seorang alkemis tingkat 8 dan kehormatan bela diri terus menuduh kamar dagang angin petir melakukan perbuatan jahat seperti orang gila. Adegan itu membuat orang bergidik. Orang-orang dari kamar dagang awan ungu dan para penonton mulai bertanya dan menjelaskan keseluruhan cerita. Segera, seluruh kota mengetahui keseluruhan ceritanya. Sejumlah besar orang juga bergabung dalam demonstrasi, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ketika Yun Xiao melihat bahwa ada cukup banyak penonton, dia berbalik dan mulai menuju kamar dagang angin petir. Anggota kamar dagang lainnya semuanya terkejut. Mereka juga mengirim orang untuk bergabung dengan kelompok untuk melihat apa yang akan terjadi. Mereka juga tahu seluruh cerita masalah ini dan semua terkejut dengan tata letak, sarana, dan master yang dikirim oleh kamar dagang angin petir. Itu seharusnya menjadi rencana yang sangat mudah, bagaimana bisa dipatahkan oleh kamar dagang awan ungu. Dan sekarang setelah mereka membalas, mereka telah jatuh ke posisi pasif yang sangat besar. Mereka semua tahu bahwa dalam Serikat Pekerja The Purple Cloud tidak sederhana. Serikat Pekerja Angin Guntur mungkin akan menderita. Kamar dagang angin petir juga telah menerima berita itu sejak lama. Mereka segera waspada. Ekspresi Presiden Liu Jingxian sangat jelek. Dia tidak bisa mengetahui bagaimana lawan berhasil melihat melalui situasi kemenangan yang pasti tanpa kekurangan. Bahkan Si De Yuan dan Qi Yangwen telah jatuh ke dalam perangkap. Namun, satu-satunya hal yang dia yakini adalah pasti ada master yang tersembunyi di kamar dagang. Jika tidak, Qi Yangwen dapat mengendalikan seluruh situasi dengan kekuatannya sebagai yang mulia bela diri bintang 7, dia tidak akan menyebabkan keributan sebesar itu dan bahkan melibatkan dirinya sendiri.
Ketika parade tiba di depan kamar dagang angin petir, sekelompok prajurit telah menunggu mereka, wajah mereka penuh dengan kemarahan dan niat membunuh. Liu Jingxian secara pribadi melangkah maju dan dengan dingin berkata, siapa yang begitu berani? Dia menangkap Tuan Si Deyuan dan tetua kamar dagang saya dan memfitnah kamar dagang angin petir saya. Kami tidak memfitnahmu, semua yang kami katakan itu benar. Qi Yangwen adalah orang pertama yang berteriak seolah-olah dia memiliki dendam yang besar terhadap kamar dagang angin petir, matanya merah saat dia mengeluh. Sebagai sesepuh kamar dagang angin petir, saya tahu dengan jelas tentang tindakan tercela mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak hanya mencuri resep dari kamar dagang, tetapi dia juga melakukan hal-hal tidak tahu malu yang tidak bermoral. Saya bisa menjadi saksi. Si Deyuan juga berteriak dengan panik. Suatu ketika, Liu Jingxian menyukai seorang anak laki-laki. Dari keluarga biasa, untuk memuaskan obsesinya pada anak laki-laki, dia membunuh seluruh keluarga. Kemudian, ketika kantor tuan kota mengetahuinya, dia menggunakan caranya sendiri yang luar biasa untuk menekan berita itu. Anak laki-laki itu dipermainkan olehnya selama sebulan sebelum dia meninggal di kamar dagang, akulah yang membuang tubuhnya. Qi Yangwen meratap, sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar bukan manusia. Tidak hanya anak laki-laki itu, lihat warriors di belakangnya, masing-masing dari mereka telah dilanggar olehnya, betapa tragisnya. Wajah Liu Jingxian segera berubah menjadi hijau saat keluhan penderitaan kedua pria itu terdengar, dia bisa merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, dan bahkan wajah para prajurit di belakangnya menjadi pucat, dia hampir pingsan di tempat karena aliran darah. Diam, fitnah, mereka semua memfitnahku. Tubuh Liu Jingxian gemetar karena marah, jika dia tidak menangani masalah hari ini dengan benar, reputasinya akan benar-benar hancur. Pada saat yang sama, dia dikejutkan oleh metode kejam pihak lain dan berkeringat dingin. Fitnah. Presiden Liu, jika Anda masih laki-laki, Anda harus mengakuinya. Ada hal-hal yang lebih tercela. Saya akan mengungkapkannya kepada semua orang satu persatu, saya akan memberitahu semua orang-orang seperti apa Liu Jingxian dan betapa kotornya tempat kamar dagang angin petir itu. Qi Yangwen meraung. Diam. Liu Jingxian benar-benar marah, dengan raungan keras, dia menyerbu ke langit dan membanting telapak tangannya ke sel. Orang-orang dari kamar dagang utama semua menggelengkan kepala mereka secara diam-diam. Kamar dagang awan ungu jelas mencoba memprovokasi pihak lain dan menghancurkan reputasi kamar dagang angin petir sebelum melakukan apapun. Dari kelihatannya, Liu Jingxian tidak hanya gagal menyelamatkan situasi, tetapi dia juga jatuh ke dalam perangkap serikat pekerja awan ungu. Tidak bagus. Dia ingin membungkamnya, menyelamatkannya dengan cepat. Yun Xiao berteriak kaget, terlihat sangat bingung, tetapi kilatan dingin berkedip di matanya, ketika Liu Jingxian membelah kandang dengan telapak tangannya dan mengirim kekuatan telapak tangannya ke dalamnya, dia terbang dan dengan lembut meraih Qi Yangwen, menyelamatkannya sambil meninggalkan si Deyuan di dalam kandang. Ledakan. Ark. Liu Jingxian, apa yang kamu lakukan? Kandang itu hancur berkeping-keping, organ dalam si Deyuan semuanya hancur oleh pukulan telapak tangan. Pada saat yang sama, dia terbangun dari keadaan mengisap jiwa, namun, dia sudah tidak bernyawa. Dia memelototi Liu Jingxian dengan kebencian di matanya saat dia mati dengan keluhan. Liu Jingxian, kamu benar-benar membunuhnya untuk membungkamnya. Dan dia membunuh si Deyuan, seorang alkemis hebat tingkat 8 yang sangat dihormati. Yun Xiao berteriak kaget dan marah, dia membunuh si Deyuan. Kamu benar-benar berani. Mari kita lihat bagaimana rumah tuan kota dan lautan formasi jiwa akan berurusan denganmu. Seorang alkemis tingkat 8 sudah menjadi sosok tingkat tinggi dalam seni alkimia, yang memerintah laut ilahi dan dikelola langsung olehnya. Dia memiliki status yang tinggi dan dihormati oleh semua orang. Lautan formasi jiwa akan membuat catatan terperinci tentang promosi atau kematian setiap alkemis tingkat 8, dan jika seseorang terbunuh karena permusuhan, lautan formasi jiwa akan menyelidikinya sampai akhir dan tidak pernah melepaskannya. Liu Jingxian juga bereaksi dalam sekejap, dia sangat terkejut sehingga dia tersentak dan kehilangan ketenangannya di tempat. Niat awalnya adalah untuk membunuh Qi Yangwen, tetapi pihak lain telah menyelamatkan Qi Yangwen dan dengan sengaja meninggalkan si Deyuan, jelas bahwa mereka telah merencanakan ini selama ini dan menunggunya jatuh ke dalam perangkap mereka. Langit, siapa di serikat pekerja The Purple Cloud yang merencanakan ini?
Dia benar-benar telah menghitung amarahnya sendiri dan membuatnya melangkah ke dalam perangkap selangkah demi selangkah. Liu Jingxian merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, dia tahu bahwa dia telah menendang pelat besi kali ini dan berada dalam masalah besar. Kematian Tun Sideyuan mungkin disebabkan oleh telapak tanganku, tapi bukankah itu bentuk pelepasan? Teriaknya marah, kamu telah memenjarakan tuannya di dalam sangkar, itu adalah kejahatan yang pantas mati. Meskipun saya membunuh Grandmaster, saya terpaksa menggunakan teknik penyelamatan kehormatan besar untuk memulihkan martabat Grandmaster. Kematian Sideyuan telah disaksikan oleh ribuan orang, dan dia tidak bisa menyangkalnya, namun, dia harus mendorong kejahatan pembunuhan ke pihak lain, dia tidak bisa memikul tanggung jawab, jika tidak, apa yang menunggunya adalah penyelidikan oleh lautan pembentukan jiwa, itu pada dasarnya akan menjadi hukuman mati. Haha. Lelucon besar, Yun Xiao tertawa karena marah dan memarahi, alasan mengapa Tuan Sideyuan dan Tetua Qi Yang Wen terjepit di dalam sangkar adalah karena mereka merasa sangat menyesal karena membantumu melakukan kejahatan, itulah sebabnya mereka bertobat dengan cara seperti itu, meminta pengampunan dengan duri, mereka menggunakan tubuh mereka untuk mengajar dan membujuk orang-orang untuk bersikap baik, pada saat yang sama, mereka mempertaruhkan bahaya dibalas dengan mengekspos perilaku memalukanmu, sayang sekali saya tidak cukup kuat dan tidak punya waktu untuk menyelamatkan Tuan. Namun, ekspresi kebencian di mata tuannya sebelum dia meninggal, dan raungan yang datang dari lubuk jiwanya ke arah si pembunuh, mengejutkan ribuan orang yang hadir. Tuan, Yun Xiao berteriak dengan sungguh-sungguh, Tuan, semangatmu menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan tidak akan pernah mati. Roh tidak akan pernah mati. Bunuh Algojo, Liu Jingxian. Hancurkan kamar dagang angin petir untuk membalaskan dendam Grandmaster. Teriakan dan teriakan bergema dari kerumunan, segera beresonansi satu sama lain, untuk sementara waktu, semua orang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan suara-suara kutukan tidak ada habisnya. Selain kamar dagang awan ungu, ada juga orang-orang dari kamar dagang lain yang bergabung, seperti kata pepatah, ketika seorang pria jatuh, semua orang menendangnya, tampaknya kamar dagang angin petir tidak akan bisa bertahan kali ini, semua orang senang memiliki satu pesaing yang lebih sedikit dan melahap pasar yang kosong. Anggota kamar dagang awan ungu dan kelompok pertama penonton yang mengetahui cerita di dalamnya berkeringat dingin, sebelum Sideyuan meninggal, mereka bisa dipukuli, dimarahi, dan dipermalukan sesuka mereka diperlakukan seperti anjing, mereka hanya kekurangan kencing dan buang air besar di kepalanya, sekarang dia sudah mati, dia benar-benar telah naik ke level yang begitu tinggi, dia hanyalah seorang pemimpin moral, panutan spiritual, dan sup ayam untuk jiwa. Liu Jingxian, kata Yun Xiao dingin, apakah Anda akan dieksekusi sendiri, atau apakah Anda ingin semua orang benar di dunia melakukannya bersama-sama? Petik 2. Puff. Liu Jingxian sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah, seluruh semangatnya langsung putus asa, sekarang, dia menghadapi ribuan kritik dan ejekan sendirian, bahkan 100 orang tidak akan bisa membedakannya, kali ini, dia benar-benar pingsan. Sekelompok badut, beraninya kamu datang ke kamar dagang angin petirku tanpa kekuatan apapun. Hari ini, saya ingin melihat siapa yang berani berbicara buruk tentang kamar dagang angin petir. Sebuah suara dingin terdengar dari dalam kamar dagang, kemudian, cuaca berubah, dan awan gelap bergulir di langit, tekanan yang tak terduga turun dari langit, dan seluruh suhu turun tiba-tiba, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kaisar bela diri, kamu memang seorang kaisar bela diri. Wajah Penatua Wu menjadi pucat, ini adalah penindasan Kaisar Qi dari 9 surga, tidak ada yang berani tidak patuh. Bersambung.